cacahi. Kalau Islam liberal tidak banyak bergaul dengan macam-macam orang, tapi kalau teman-teman ini Pak, anak-anak sampean ini Pak, ini siap bergaul dengan siapa saja, tetap dengan objektivitas, kebenaran dan kebijaksanaan. Insya Allah. Tidak kaget. Jadi nek bareng wedus orang jadi wedus. Ini cirinya anak-anak ini. Ya iki Pak, ya kayak ini kira ini Pak. Ya. Tapi insya Allah mereka tidak hanya memegang kebenaran, mereka juga bocah-bocah kurang ajar tenan. Nek mereka beramperan jono tentara jong itu. Ngono kuwi. Dimunyuk-munyuk kayak kuwi, Pak. Dan lu penting uang dadi damai, itu yang baik, itu aja. Kalau mau diterusin banyak. Ada peperangan yang memang diperlukan misalnya ya. Tapi terus disalahpahami kok. Karena dalam Islam tidak ada anjuran peperangan, yang ada adalah hak untuk membela diri. Misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya mencoba merespon beliau satu selawat, kemudian saya akan mohon dengan sangat kepada Pak Fajar untuk juga memberikan patokan-patokan. Tidak apa-apa, kambing jebol patokan kita tancapkan lagi, dijebol meneh kita tancapkan lagi kan gitu. Jadi pokoknya Indonesia penggaweane ubur-uburan karo wedhus kan gitu. Begini Pak, kalau di Jawa Pak, ini kan karena di Jogja, di Jawa itu ada filosofi lama yang bunyinya itu sedulur papat limo pancer. Ini pemaknaannya pasti berbeda dengan yang saya akan omongkan, tetapi saya kira prinsipnya sama. Sebenarnya pancer itu bukan yang kelima, pancer itu yang pertama. Jadi sedulur papat disebut pertama, tapi janjane limo pancer itu sebenarnya awalnya, pancarnya yang jadi ibarat Masjid Demak itu tiang terbesarnya yang di tengah-tengah, baru ada 8 tiang di sekitarnya. Nah, saya itu kalau saya merumuskan pilar negara dan bangsa Indonesia itu ada 5. Nah, pancernya itu 1 yang pertama. Kemudian yang 4 itu adalah aplikasi-aplikasinya atau perangkat-perangkatnya atau ibarat pohon itu buahnya. Pertama rakyat. Ini pancernya. Jadi Anda mau bikin parpol terserah, tapi pancermu rakyat. Kan gitu. Jadi PDIP boleh berkuasa, tapi tidak boleh PDIP untuk PDIP. PDIP harus untuk Indonesia dan rakyat Indonesia, kan gitu. Kalau untuk Indonesia berarti untuk rakyat, karena pancernya adalah rakyat. Anda boleh orang Islam, boleh orang Kristen, tapi wilayah dan teritorial nilai perjuanganmu adalah rakyat Indonesia. Jadi kalaupun Anda itu khalifah untuk rakyat Indonesia. Jadi karena dia pancernya. Nah ini yang 4 ini 1, pertama rakyat, jadi ini rakyat Indonesia. Kedua, tentara rakyat Indonesia, TRI dulu Pak ya, sekarang TNI dulu TRI. Rakyat ini ibarat awak ya belunge lah. Kalau tidak ada balungannya, tidak ada tulang belulangnya, nggak bisa berdiri orang, lumpuh. Ya, maka tentara itu adalah syarat pertama untuk supaya manusia bisa tegak berdiri. Nah, itu tentara Indonesia. Jadi pancernya rakyat, kemudian yang kedua atau pilar anaknya rakyat yang pertama TNI. Yang kedua anaknya rakyat adalah anak-anak yang sekolah yang menjadi cendekiawan, menjadi ulul albab, ulul absor, ulil nuha, menjadi intelektual, menjadi ulama, menjadi pastor, menjadi sarjana dan seterusnya. Namanya kaum intelektual atau kaum cendekiawan. Itu. Kecendekiawanan inilah yang membuat tulang belulang ini tahu bergerak kemana. Bekerja sama supaya arahnya tidak salah, tangannya juga tidak melakukan hal yang salah, dan seterusnya. Nah, kaum intelektual ini yang disebut membela kebenaran tadi Pak. Karena orang berilmu itu urusannya adalah membedakan benar dan salah, benar dan batil, baik dan buruk, dan seterusnya. Maka membela kebenaran tadi, subjeknya adalah rakyat, diwakili terutama oleh TNI, yang dibela adalah apa yang dicari dan dipelajari oleh pilar yang ketiga, yaitu kaum intelektual, ulul albab, al-muta'allimin atau al-mu'allimin atau apa Pak? Orang yang berilmu itu apa Pak? Ulin nuha. Nanti
Tolong jelaskan bedanya ulil nuha, ulil absor sama ulil albab sama ulul azmi, lain masalah ya. Saya cuma kenal satu ulil absor Abdallah ya. Itu Islam liberal tuh Pak ya. Jangan ya ora kalah liberal karo cah-cahi. Kalau Islam liberal tidak banyak bergaul dengan macam-macam orang, tapi kalau teman-teman ini Pak, anak-anak sampean ini Pak, ini siap bergaul dengan siapa saja, tetap dengan objektivitas, kebenaran dan kebijaksanaan. Insya Allah. Tidak kaget. Jadi nek bareng wedus orang jur dadi wedus. Ini cirinya anak-anak ini. Ya iki Pak, ya kayak ini kira ini Pak. Ya. Tapi insya Allah mereka tidak hanya memegang kebenaran, mereka juga mengandalkan kebijaksanaan. Jadi teman-teman ini tahu Pak, bener kuwi ojo dituduh-tuduhke, ojo ditonjok-tonjokke ke orang. Sebab benermu beda karo bener wong liya. Metune ning jero iki ana bener, metune kudu apik, metune kudu bijaksana. Kadang-kadang ada kebenaran yang kita sortir sendiri. Kita sortir artinya tidak semuanya kita omongkan. Ana bocah ayu ya sok apik diomongke nek ayu, nek misalnya kowe ayu gitu kan iso salah paham toh. Lho kowe karepmu arep ngerayu apa piye kan gitu. Malah didone kowe engko. Kan gitu. Jadi ayu kaya ngapa urung karuan cocok nek diomongke kowe ayu. Apa meneh merongos. Halo ngos gitu ya. Kowe langsung ditonyo. Ya njur dibatek kae ben kowe dhewe melu merongos kan gitu. Jenenge merongos ki ya ora ono. Merongos itu kan cuman beda koordinatnya. Apa itu namanya Pak? Apa? Jane ora ono ku mung beda berapa derajat ming ngono to. Ono sing 90 derajat, ono sing 110 kan gitu kan. Jadi enggak ada. Jadi sebenarnya baik buruk itu semuanya urusan manusia berdasarkan di mana dia berdiri. Kalau Anda sedang masuk angin, maka angin itu buruk kan begitu. Kalau Anda sehat walafiat, angin ra masalah. Ambok kowe makiyahan saka ndi wis saka Imogiri, Imogiri cedak, saka Wonogiri, rene nganggo motor ra masalah karena engkau sehat. Angin malam juga tidak masalah, tapi bagi orang yang sedang demam, angin itu jelek. Begitu juga matahari. Matahari buruk bagi orang yang sakit karena panas kan gitu dan seterusnya. Jadi baik buruk itu dinamis demikian rupa sehingga kita harus bijak. Kalau nggak bijak, nanti kita bertengkar seperti sekarang. Bertengkar terus karena yang dilihat cuma benernya sendiri. Sementara teman-teman punya apa? Ono benere dhewe, ono benere wong akeh, ono bener kang sejati. Itu dinamis terus menerus digoleki. Nah, jadi yang ketiga kaum intelektual. Ini yang ngurusin kebenaran. Yang keempat adalah adat istiadat dan kekuatan budaya. Itu pilar keempat. Ojo diremehke. Yang disebut adat ki misale subosito, tata krama, sopan santun, carane ngurmati wong tuwa, carane ngurmati desa, ana merti bumi, merti desa, ruwat desa, itu semua adalah adat istiadat dan kekuatan budaya. Semua kreativitas, ana lagu, ana musik, ana tari, ana jaran kepang sak piturute aja dielek-elek, aja diremehke. Ya andaikan elek, kuwi mesti mergo dia berbenturan dengan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Tapi janjane ora ono elek. Ora ono barang elek ning dunya karena Allah tidak menciptakan sesuatu yang batil atau sesuatu yang sia-sia. Gitu loh. Misalnya mbako urung mesti elek, kecuali kok gawe sayur. Jadi kok pangan lah mesti modare kowe. Menyan barang nek kok kremes ya modar kowe tang gitu. Tapi kalau menyan untuk aromaterapi tidak masalah. Gitu loh. Jadi semua yang penting pada tempatnya. Gombal ki apik karena dia berjasa membersihkan meja dan kursi. Ya, ning nek kok seleki sirahmu kowe wong edan. Ya. Peci bagus, tapi kalau peci dipakai untuk membersihkan meja menjadi edan juga awake dhewe, kan gitu. Ya, jadi sebenarnya sesuatu itu yang pada tempatnya dan itu kita pelajari dari kebijaksanaan, yaitu yang keempat tadi itu, yaitu adat istiadat dan kekuatan budaya. Mulane kan ning Jawa ki ana ora ilok gitu. Saiki ana bocah ngerti. Cah nom saiki ngerti ora ilok iki. Wis ora ngerti. Ora ilok itu sebenarnya ukurannya bukan ukuran ilmu, ukuran rasa. Ukuran rasa kowe karo bapakmu kudu piye, prajurit karo Pak Danrem kudu piye, Pak Danrem karo Pak Tiasno kudu piye, itu semua jangan sampai gak ilok.
Misalnya bantal biasanya dienggo turu kok lunggui lek gak ilok to biasanya. Gak ilok. Misalnya itu ya. Engko terus dari bapakmu aja lungguh dhuwur bantal kok ndak udunen ngono to. Padahal bukan soal udunen, itu sebenarnya kan cara praktis untuk mengetahui bahwa jangan sampai kamu lakukan itu. Karena kui ora ilok, karena nanti akan ada kaitan-kaitan yang bermacam-macam ya yang kamu tidak bisa memahami secara ilmu. Secara nomor 3 tidak bisa kamu pahami, itu harus secara nomor 4, yaitu kebijaksanaan hidup. Misalnya roti, kue neng warung mangan sego, ya. Terus kue ngerokok, segomu isi ana sithik, sayurmu isi ana titik, kue ngerokok aja dicecek neng kono. Aja dicecek neng bekas segomu kue. Kue aku tahu nyepatane wong. Iki ana bocah kok roti iki diceceki rokok. Mlebu penjara kowe, ngono aku. Masuk 5 tahun dia. Karena melakukan sesuatu yang melanggar hukum setelah itu. Jadi gue nang warung karo aku hati-hati ya sing ya. Gitu dan seterusnya dan banyak sekali sing ora elok. Mungkin tidak salah secara ilmu tapi salah secara kebijaksanaan. Ini yang tidak dimiliki pemerintah Indonesia. Dia mengandalkan benernya sendiri padahal benernya pemerintah itu sebenarnya berdasar kepentingannya dia untuk berkuasa. Sehingga misalnya hoax ya, ada berita hoax. Sing nentokke hoax apa dudu ki sapa? Oh itu hoax. Loh, nek kowe ngomong kuwi hoax, ya nek kowe dhewe ya hoax piye? Lek mung ngarani itu hoax, itu sendiri hoax. Wis batal to kowe. Siapa yang menentukan ini hoax atau tidak? Siapa yang menentukan ini bohong, dusta atau tidak? Siapa yang menentukan? Siapa pedomannya? Maka kita harus punya pancer. Kalau enggak punya pancer, abstrak semuanya. Maka sekarang hoax apa tidak, pedomannya adalah merugikan rakyat atau tidak. Nek merugikan rakyat kuwi hoax ngono wae. Nek kowe mecah belah rakyat kuwi mesti salah ngono wae. Dan saya Pak sering keliling ke desa-desa, kampung-kampung dan saya minta Pak Camat, Pak Lurah, Pak Danramil, Pak Kapolsek menjadi sesepuh wilayah itu. Dan mereka harus menjadi sesepuh yang menjaga gawang pancer tadi itu. Sebab nek kowe nuruti misalnya gini, wis Pak aku selalu ngomongin Pak Lurah, Pak Camat. Apa wae ning donya iki sing marake wong silaturahmine pedhot, sing marake wong kerengan kuwi elek ngono wae. Wis, rasa angel-angel wis. Bah kuwi mazhab, bah kuwi apa wae, bah kuwi parpol, bah kuwi apa wae, pokoke angger marake wong congkrah kuwi elek dan harus ditindak. Itu sebenarnya bisa dibantah kalau diterusin ke dalam ya. Tapi sing paling gampang ngono kuwi lah. Pokoknya sing penting wong dadi damai, itu yang baik, itu aja. Kalau mau diterusin banyak. Ada peperangan yang memang diperlukan misalnya ya. Tapi terus disalahpahami kok. Karena dalam Islam tidak ada anjuran peperangan, yang ada adalah hak untuk membela diri. Misalnya qatilu fisabilillah, berperanglah di jalan Allah, tapi alladzina yuqatilunakum, memerangi orang yang memerangi kamu, bukan terus meneng-meneng perang. Meneng-meneng ning ngarepe pasar Beringharjo ana wong liwat. Ngopo? Nantang opo? Nah, kuwi jenenge hobi perang kuwi. Aku nyenengke di Korea saya pernah mengunjungi anak TKI Indonesia yang ditahan karena ngono kuwi mau. Oh gitu. Ming ketemu ning tangga apartemen ki lho karo wong Thailand. Tonyo diel tiba tenan dari tangga itu. Udah dia ditangkep, dimasukin sel. Aneh wong Indonesia Pak, punya strategi tentara juga rakyat kita itu. Bengine ditahan isuke wis ilang. Iki piye carane iki? Jadi polisi Korea bingung iki piye to iki. Ternyata mereka kan kompak Pak, sesama perantau. Jadi begitu dia ditahan, sejam kemudian datang temennya ngirim roti dan beberapa makanan. Di dalam roti itu dikasih benang. Jadi benang lah cilik ngono kata, iso sekian puluh meter tapi iso digulung nganti cilik kayak dalan jero roti. Wes digawa mlebu nang tahanan, rotine dipangan, benangnya diulur saka jendela mengisor. Set sampai di bawah temennya udah siap,
disambung sama tali yang gede, Pak. Sret, wis dhek ditekan dhuwur mudhun srot gitu. Gitu. Saya kira perlu Anda pelajari itu ya. Pas gue sesuk nek piye-piye ngono kuwi carane ya. Oke, ini sekedar contoh aja bahwa mohon pemerintah dan siapapun saja stakeholder di Indonesia ini jangan hanya mengandalkan kebenaran ilmu, tapi lebih meningkat dari itu yaitu kebijaksanaan hidup. Kalau hukum, misalnya kalau hukum supremasinya jangan hukum, tapi keadilan atau akhlak atau moral gitu loh. Sebab nek hukum ki ndak bijaksana, Pak. Hukum itu ana wong nyolong titik, dihukum mergo nyolong ngono tok. Ning ora ditakoni ngopo kok nyolong. Kan gitu. Misalnya anaknya arep lahir jan duwe duit tenan kepeksa jambret gitu ya. Demi anaknya. Itu hukum ndak tahu itu. Hukum ndak peduli, pokoknya kowe jambret salah titik. Kan gitu. Nah, untuk bertanya apa sebabnya kamu mencuri, kenapa seseorang berbuat buruk, itu namanya kebijaksanaan. Kan gitu. Nah, ini yang keempat sudah. Yang kelima adalah kekuatan agama dan spiritualitas. Itu pilar yang kelima. Pertamanya pancer, yang kedua tentara, yang ketiga kaum intelektual, cendekiawan, yang keempat kebudayaan, yang lima agama dan spiritualitas. 4-5 ini tidak pernah dipakai di Indonesia. Tidak pernah dihargai. Tidak pernah dihargai. Kebudayaan tidak dihargai, apalagi saiki nek zaman kita dulu Pak Tiasno masih ada cerpen, masih ada puisi, masih ada pentas-pentas teater, masih ada iya, pendidikan budi pekerti ada di nomor 5. Kan gitu. Nah, itu sekarang tak dihargai. Anak sekolah di asrama diajari disiplin, membuang sampah ke tempatnya atau menaruh sesuatu tidak boleh di sembarang tempat. Begitu dia dikongkon ngangkut barang sing dia kleru mau, dia ngomong wong tuane nesu. Pak, anak saya kesini ini saya bayar mahal, tidak untuk jadi kacung. Ngono e. Piye kuwi? Lah nek kon lari pagi, anak saya ini kesini untuk cari ilmu bukan untuk jadi olahragawan. Nah, cilaka kuwi engko. Nah, kita tuh blero mripate. Hati kita, pikiran kita tuh sedang tidak fokus. Jadi ngene-ngene iki ra cetha. Gitu loh. Nah, teman-teman sekalian, malam hari ini mudah-mudahan kita belajar kepada tentara. Intinya adalah kesatriaan, kekesatriaan, keperwiraan, keprajuritan. Terakhir sebelum Pak Danrem dan selawat, sebenarnya ini sama Pak, prinsipnya sipil maupun militer. Sipil militer cuman berbeda modus dan tekniknya ya, tapi prinsipnya sama. Yang namanya kekesatriaan itu kalau dalam ilmu namanya kebenaran. Nek 5/5 ya selawe, nek kue ngomong 26 rasa trio kue. Kan begitu, ya betul enggak? Kalau perwira adalah piro 5/5, nek kue ngomong jawab wani piro berarti rasa trio ya. Kan begitu, betul enggak? Nek 5/5 ya piye-piye selawe, aja njur wani piro sik kue. Gitu loh. Nek kue perwira 5/5 selawe, kapan wae. Kue pas ra duwe duit ya selawe, kue pas duwe duit ya selawe, kue pas sehat ya selawe, loro ya selawe, ketiga ya selawe, rendeng ya selawe, awan ya selawe, bengi ya selawe, pas bojomu nesu ya selawe. Apa meneh banting gelas tetep selawe. Sing bengok lak mburi-mburiku ya. Gitu ya. Oke, teman sekalian. Nah, yang keenam ini yang kelima ini tidak dihargai, yang keempat tidak dihargai. Kita pernah lama dengan Pak Harto pada pilar yang pertama, yang kedua kalau dilihat dari pancernya ya. Dan itu rada cetha Pak. Ada banyak kelemahan Pak Harto, ada banyak Pak Harto juga dihapusi oleh bawahannya sendiri, dijeblos-jeblosin, dipleset-plesetin, tapi tetap luwih cetha timbangane. Saiki kira cetha Pak. Saiki cetha, aku takon wis. Jane sing bener iki apa? Saiki apa reformasi, apa orba, apa orlas, sing bener sing ndi? Ra cetha Pak jawabane Pak. Sing ndi sing bener iki? Sing ndi sing apik? Lah sing celbung ora karu-karuan. Biyen pas orba jare sing bener orla. Ya ta? Pas reformasi jare sing bener sing salah orla oleh Orde Baru. Begitu kita reformasi sing disalahke
Orba. Orlane wis mulai ra cetha. Gitu loh. Begitu saiki iki reformasi apa dudu? Jadi kan Orla, Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi ora cetha saiki. Nah, pas ora cetha iki semua pandangannya ya ora cetha. Bung Karno iki apik apa elek? Ora cetha. Bung Karno itu pendiri Nasakom loh. Tahun 26 loh itu. Ya, kalau 46 itu baru Pancasila. Kemudian ada Berdikari itu yang terakhir 65. Sebelumnya itu ada Usdek sama Tritura. Enggak Tritula, Pak. Tritura, Pak. Zaman dulu di gentengi ana tulisannya Usdek. Golek ana nggo googling, golek Usdek ben kowe ngerti. Gitu. Bung Karno loh yang membubarkan HMI. Bung Karno loh yang membubarkan Masumi. Aku tidak mengatakan itu salah atau bener ning sing cetha. Mulane nek kowe melihat sesuatu dari kepentinganmu dan kekuasaanmu mesti blero, mesti bias. Maka mari kita lihat segala sesuatu dari kepentingan rakyat. Kalau kita berangkatnya dari titik pijak kerakyatan, maka bener salahnya cetha. Gitu loh Mas. Ini kalau ngomong kenegaraan, nyun sewu ya, dan seterusnya. Nah Pak Tiasno ini setiap menyatakan sesuatu itu nyetake sesuatu. Gitu. Bahkan aku makan dengan beliau ketemu Ranya Joning rumah makan sederhana dicethake nek dhek sing bayar. Deh, sebelum nek sadurunge aku bayar kan ra cetha iki sing bayar sapa ya. Nek cacah iki lak ngene nek bareng-bareng nang warung nek wis meh bali ngene kabeh. Pura-pura arep njupuk dompet janjane ngukur bokong gitu. Dan ngene-ngene iki. Gayane aku wis ngerti aku. Aktivis-aktivis ya, aku wis tau urip karo aktivis, nek diskusi wah ngono kae nganti jam 1 bengi njur nang warung. Begitu jam 2 wis meh bali kabeh ngene kabeh. Ning ora ana sing ngetokke tenan. Ngenteni. Jadi kalau mereka itu kan anti komunis dan sosialis, Pak. Ya, kalau aktivis itu, gitu. Anti kapitalis. Anti liberalisme, anti kapitalisme, gitu kan. Nek begitu bar ning warung membutuhkan kapitalis untuk membayar. Seneng aku karo Cah Sanom iki, lucu tenan. Pak Danrem, saya dulu kerjaannya yang ngambilin aktivis itu di tahanan Korem dulu tahun-tahun zaman semono. Wis ngawur cah-cah pokoke. Ngawur tentara didoni. Tentara dimunyuk-munyukke gitu. Wah, wis janku nek wis tujuannya tentara kita itu mukhlisin dan tidak pernah memukul kamu kalau tidak bener-bener saking jengkelnya. Nek aku tentara ini ketek wis tak tonyo raimu iki. Lah didoni, Pak. Waktu Trisakti ya satuan yang ya 98 itu yang tugas dari mana Pak Malang Utara itu dari Singosari apa? Dari Singosari sama satuan-satuan dari Jogja dari Lumajang itu yang jaga dan aku di situ Mas dan kui bocah-bocah kurang ajar tenan. Nek mereka beramberan jono tentara jog itu. Ngono kuwi. Dimunyuk-munyuk kayak gue Pak. Dan lu tujuannya dudu aku tentara. Nek aku nus buan dipecat buan ning tak tendang raimu ke. Kan masalahnya kan tentara ya manusia, teman-teman sekalian. Jangan lupa tentara itu bukan utama, yang utama adalah manusianya. Betul enggak? Telone iki menungso dan menungso kuwi rakyat. Meskipun kamu punya kelompok apapun tetap mengutamakan rakyat kan begitu. Tentara itu manusia nomor satu. Dia punya harga diri, dia punya martabat, dia punya karakter, dia punya jiwa. Jadi kita jangan menghina mereka. Aku tak belani loh Pak gue Pak. Aku belani loh gue. Nyun sewu nek tentara dikono tak tekani tenan, tak sentak tenan, tak usir tenan cacah gue. Tak belani. Dadi aku iki lumayan aku belani tentara sering aku Pak. Aja bocah-bocah iki nek dhek gitu. Dia pikir dia menuduh tentaranya padahal sing munyuk sapa kuwi? Sing munyuk lak dhek ta wong ngene-ngene ya gitu. Gitu oke teman sekalian, ini saya cerita-cerita supaya kita sama tentara dekat. Supaya kita sama para perwira, para ksatria, para prajurit itu
tahu bahwa kita ini bersama-sama. Terakhir sekali nyuwun sewu, tadi kan saya lupa gini. Kalau dalam tentara namanya kesatriaan, kalau dalam ilmu namanya kejujuran, kebenaran yang jujur, kebenaran. Kalau dalam akhlak atau yang kelima tadi Pak, itu namanya kejujuran. Kalau yang keempat, kebudayaan itu namanya ketepatan. Nek ora tepat ya ora satrio. Makanya tembak tepat itu sebenarnya tergantung jiwa kesatrianya juga. Gitu. Tetek panjang tembak tepat. Musik ini Pak kan nomor 4 nih, kebudayaan. Musik itu kan kudu pas Pak. Bayangin nek musik bolero siji coba. Sijine C minor, sijine E minor kan ora karu-karuan lagu nih. Maka sportivitas, dalam olahraga sportivitas namanya. Dalam akhlak atau moral namanya kejujuran. Dalam ilmu namanya kebenaran. Dalam keprajuritan namanya kekesatriaan atau keperwiraan. Kira-kira gitu ya. Podo jani nilainya, sipil militer podo nilainya gitu ya. Teman sekalian ya. Oke, sekarang kita dengarkan bersama satu sholawat, kemudian kita mohon kepada Bapak dan Rem. Tepuk tangan tuh Mbak Yuli Matnia ya. Yuk. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.